Tragedi Tanjung Priok. Tragedi ini terjadi pada 12 September 1984, yang dimana dari serangkaian banyak tragedi kelam di Indonesia, ini termasuk tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat amat berat. Tragedi ini tidak hanya berfokus pada konflik sosial maupun konflik politik, namun juga tragedi ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat amat berat sekali. Berikut kita akan membahas mengenai dampak, kronologi peristiwa, dan hubungan tragedi ini dengan hukum tata negara. Kaki yang bersepatu semahal sapi, mulut yang semanis minuman berkarbonasi. Peristiwa ini dimulai pada 7 September 1984. Pada awalnya, Babinsa setempat memperingatkan warga atas pemasangan pamflet di Musola As-Sajadah yang dianggap berlawanan dengan ideologi Pancasila. Pamflet ini berisi kritik pemerintahan dan informasi mengenai keagamaan. Keesokan harinya, pada 8 September 1984, Hermanus, seorang anggota militer, datang ke Musola As-Sajadah memberikan peringatan kepada warga. Namun tindakan Hermanu dianggap warga setempat menghina umat Islam, karena tindakan Hermanu dalam memperingatkan itu masuk ke musola dengan sepatu dan melemparkan air kotor ke dinding musola. 2 hari setelah peristiwa itu, pada 10 September 1984, Hermanu kembali lagi ke musola dengan marah dan karena melihat spanduk atau pamflet itu masih terpasang di musola itu. Dia mencabutnya dengan paksa. Hal ini menyinggung hati masyarakat desa setempat karena dianggap menghina agama Islam. Selanjutnya, keesokan harinya pada 11 September 1984, warga setempat mengadakan kumpulan untuk membahas tindakan dari Hermanu ini dengan meminta bantuan seorang tokoh desa atau tokoh setempat, Amir Biki. Pada saat itu situasi memanas sehingga beberapa warga desa melakukan pembakaran kepada motor Hermanu. Keesokan harinya, 12 September 1984, ini menjadi puncak dari peristiwa ini. Warga melakukan aksi massa. Namun hal ini ditanggapi langsung oleh Tentara Nasional Indonesia pada saat itu dengan penembakan dan kerusuhan pada saat itu, penangkapan pada massa. Dalam insiden tersebut, 23 orang tewas dan yang lainnya mengalami luka-luka yang serius. Hal ini sekali lagi menjadi contoh bagaimana pelanggaran hak asasi manusia ini bekerja dengan sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak memanusiakan manusia. Banyak juga korban-korban ini yang ditangkap tanpa diproses hukum terlebih dahulu. Mereka ditangkap, dibunuh, dibantai satu persatu. Maka dari itu sudah sangat jelas, bukan? Bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kejam. Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok merupakan salah satu contoh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor utama terjadinya kerusuhan ini. Ketimpangan sosial merupakan faktor yang menyebabkan dari menurunnya integritas terhadap masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pula juga harus mendengarkan aspirasi dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh dan juga padat penduduk seperti Tanjung Priok ini, agar konflik seperti ini tidak jadi ke depannya. Insiden ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintahan pada zaman Orde Baru menggunakan kekuatan militer untuk membungkam suara rakyat. Hal ini tentunya akan menyebabkan trauma kolektif kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? Penggunaan kekerasan terhadap aparat negara
kepada warga sipil negara yang menyuarakan aspirasi dan protes mereka tidak hanya akan menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga secara psikologis yang akan terus membenak di hati dan pikiran rakyat Indonesia. Ketakutan terhadap negara dan aparat sipil negara lainnya seperti polisi dan TNI akan terus membekas dan akan diturunkan secara generasi ke generasi. Oleh karena itulah, pemerintah harus menyembuhkan luka tersebut dengan cara menjadi pemerintah yang jujur, menjadi pemerintah yang mesejahterakan rakyatnya, dan menjadi pemerintah yang peduli dengan seluruh rakyat untuk kedepannya. Belum ada artinya, masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan. Hukum tata negara adalah hukum yang membahas mengenai bagaimana hubungan antara warga negara dan pemerintah. Dalam kasus ini, kita akan melihat bagaimana hukum tata negara memandang mengenai peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk sendiri dinilai oleh hukum tata negara telah melanggar banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran hak asasi manusia, di mana hal ini bisa terlihat dari adanya aparat keamanan yang dimana telah melakukan hal berupa kekerasan terhadap warga sipil, menimbulkan kematian, bahkan penembakan secara langsung. Tak hanya itu, ada juga proses di mana aparat keamanan menahan warga sipil tanpa adanya proses hukum, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia. Yang dikelabui. Baiklah, asas-asas hukum yang ada di bidang tata negara seperti kedaulatan rakyat dan negara hukum seharusnya dapat menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Namun nyatanya hal itu tidaklah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti yang dapat kita lihat di kasus ini, mekanisme check and balance telah gagal mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara Indonesia. Sebelumnya, perlu kita ketahui lebih dulu, apa sih itu mekanisme check and balance? Mekanisme check and balance adalah suatu mekanisme yang mendistribusikan kekuasaan ke seluruh sistem politik yang bertujuan agar suatu lembaga atau individu tidak memegang kekuasaan penuh. Sembah Tuhan tiap minggu, tapi masih peristiwa ini menjadi pengingat penting akan pentingnya hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum tata negara. Nah, pemerintah membentuk lembaga untuk mengatasi hal-hal hak asasi manusia yang akan terjadi di masa yang mendatang. Jadi, lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal sebagai Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini bertugas untuk menyelidiki, mengawasi, dan menjadi pendorong terkait pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekaligus Komnas HAM ini mengajarkan masyarakat untuk tentang hak-hak dasar yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara. ku berikan tantangan untukmu, coba buatku kalut, ayo sini pengecut, sekarang mana? Reformasi hukum pasca Orde Baru memang harus ditingkatkan agar perlindungan hak asasi manusia dapat lebih efektif dan menyeluruh. Peristiwa Tanjung Priuk merupakan salah satu bukti nyata bahwa sistem hukum yang lemah dapat menyebabkan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Tragedi ini menjadi pelajaran penting bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan dapat menjadi fondasi utama bagi sebuah negara untuk menciptakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembenahan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan peradilan menjadi sangat penting agar dapat menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Selain itu, pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu juga sangat penting untuk ditingkatkan agar kasus serupa itu tidak terjadi lagi di masa depan. Tanjung Priuk 1984 mencerminkan pentingnya hubungan hukum tata negara dengan hak asasi manusia, yang dimana dalam insiden ini itu melibatkan pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan di luar undang-undang,
penyulikan secara paksa, penyiksaan, dan bahkan penghilangan secara paksa. Nah, dalam konteks hukum tata negara, insiden ini itu menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, seperti perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Dari insiden Tanjung Priok ini juga, kita dapat belajar, Indonesia dapat belajar untuk meningkatkan komitmen dalam supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dengan cara reformasi institusional dan pendidikan konstitusional secara berkelanjutan. Aku ada